Selalu ada promo ke Korea, Traveloka. Pesan sekarang. Hi, Mr. Holland. Hi, boss. We want to ask you something. We are writing this article on internet. We don't know how to write it. It's very easy. Come on, come to my class. Let's learn about it. Sure, we love to. Thanks, Mr. Holland. Goodbye, guys. See you in the class. Hi everyone, welcome back to Englishpedia. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mr. Holland, in this video we are going to learn about music item. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nantikan update terbaru dari Englishpedia. Pertama, kita akan mempelajari pengertian atau definition dari music item.
Dalam bahasa Inggris, news berarti berita. Tentunya hal ini tidak asing buat kita. Beberapa ahli bahasa Inggris mendefinisikan news item sebagai berikut. News item is a text that informs the reader about newsworthy or important events of the day. News item text adalah suatu teks yang menginformasikan pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang penting atau layak untuk diberitakan. Di sini, kata newsworthy berarti layak untuk berita. Jadi, tidak semua kejadian atau peristiwa bisa dibuat berita. Hanya kejadian atau peristiwa penting saja yang layak untuk diberitakan. Selanjutnya, kita akan mencari tahu tujuan dari menulis news item. The purpose of writing news item is to tell the reader about important and up-to-date events, atau untuk menginformasikan pembaca tentang peristiwa atau kejadian penting dan terkini. Dalam kehidupan sehari-hari, news item dapat kita jumpai dalam hal berikut. News item bisa berupa newspaper atau koran. Yang kedua, magazine atau majalah. Yang ketiga, online news article atau berita-berita online. Dan banyak lagi contoh news item dalam kehidupan sehari-hari. Atau majalah, yang ketiga online news article atau berita-berita online, dan banyak lagi. Oke guys, nah di sini sudah dijelaskan bagian definition, purpose, and example. Alright, you can look the definition. This item is the text that inform the readers about what are important events of the day. Jadi di sini adalah menginformasikan kepada pembaca di mana berita itu betul-betul layak untuk diberitakan. Oke? Nah jadi kalau kita mencari sebuah berita itu kita harus pandai-pandai terlebih dahulu. Itu berita membuatlah atau menjelaskan, jadi kita harus ngerti terlebih dahulu berita itu layak atau enggak kita baca atau diberitakan. Dan yang pertama, yang kedua itu adalah tujuannya, yaitu menginformasikan pembaca, to give information to readers about the event, suatu kejadian yang penting dan terkini. Dan ketiga itu ada example news item. Nah, kita bisa melihat berita itu ada di dalam koran, majalah, dan artikel-artikel yang lainnya. Untuk news item dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan news item serta tujuan penulisannya. Selanjutnya, kita akan mempelajari generic structure atau susunan umum yang digunakan dalam menulis news item text. Sahabat pasti bertanya-tanya, bagaimana sih cara menyusun news item text yang betul? Nah, tidak perlu khawatir, karena di bagian ini kita akan mempelajari generic structure atau susunan umum dalam menulis news item text. Secara umum, generic structure atau susunan dalam news item text terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah main event atau newsworthy event. Yang kedua, background atau elaboration. Dan yang terakhir adalah source. Sekarang, mari kita ulas berbagian agar sahabat lebih mudah memahami. Main event atau newsworthy event adalah berita utama. Bagian ini menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Lalu, bagaimana dengan background event? Background event atau elaboration adalah latar belakang peristiwa. Bagian ini menceritakan secara rinci latar belakang kejadian tersebut. Detail yang harus kamu cantumkan di bagian ini adalah pelaku, lokasi, waktu kejadian, pihak-pihak lain yang terlibat, dan latar belakang terjadinya kejadian tersebut. Dan bagian yang ketiga tidak kalah penting ini sahabat. Dalam menulis news item text, sahabat harus mencantumkan sumber informasi juga. Dalam bahasa Inggris, sumber informasi disebut source. Source adalah sumber informasi. Sumber yang dimaksud di sini bisa merupakan pernyataan, komentar, atau pendapat dari pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Sekarang kita sudah memahami bagian-bagian atau structure news item. Agar saat Okay guys, this is the explain what generic structure. Nah,
So, item test have three parts. Pertama, the first main event akan seperti dan biasanya kalau event ini itu terdapat di pada paragraf pertama. Nah, biasanya dia diberitakan yang hal-hal yang penting di dalam suatu berita tersebut. Kedua itu ada background event. Nah, kalau background event biasanya dia ada di bagian paragraf kedua, bisa di bagian paragraf ketiga juga. Nah, sesuai dengan bagian pelaku, lokasi, waktu kejadian, pihak-pihak terkait di dalam latar belakang sebuah berita tersebut. Yang ketiga adalah source, yaitu sumber informasi. Nah, kalau sumber informasi itu berita itu dapatnya dari siapa? Jadi, ini contohnya seperti polisi mengatakan bahwa kejadian itu telah mengalami 7 korban dan terdapat di dalam kebakaran tersebut. Contohnya seperti itu. Source-nya itu orang yang menyampaikan informasi tersebut. Oke. Next. Lebih mudah untuk memahami, sekarang kita akan membuat contoh berdasarkan struktur ini. Contoh berita yang saya tulis adalah 7 killed in accident on Jalan Sultan. 7 orang meninggal akibat kecelakaan di Jalan Sultan. Yang pertama saya lakukan dalam menulis berita ini adalah menyusun main event. Berikut contohnya. 7 people were killed in a collision between a bus, a car, and a truck at 10:25 p.m. on Jalan Sultan last night. Bagian ini merupakan main event yang berisi berita utama. Selanjutnya, langkah kedua yang saya lakukan adalah menulis background event atau latar belakang peristiwa. Berikut ini adalah contohnya. The death were all passengers in the car. Police believe that the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using the light. As the car driver said, he did not see the car approaching. Itu adalah contoh dari latar belakang peristiwa. Selanjutnya yang perlu saya lakukan adalah menulis source atau sumber informasinya. Berikut ini adalah contoh dalam menulis source. The police said the car should not have been trying to pass the bus, since overtaking is not allowed in Jalan Sultan. In addition, the police reported that the car should not have been carrying more than 5 people. Ini adalah 3 bagian dari news item yang harus saya pahami. Nah, sahabat Innispedia, kita sudah memahami teknik struktur beserta contoh how to write this. Have to Any question, guys? carry more than 5. Understand? Okay. Nah, jadi di sini kan udah jelaskan bagian 7 people were killed in collision with a bus, car and a car at 13:13 p.m. on Jalan Sultan last night. Nah, 7 orang mengalami kecelakaan di antara sebuah bus dan mobil dan
simple. Ini adalah 3 bagian dari news item yang harus Anda pahami. Nah, sahabat Innispedia, kita sudah memahami cerdik structure beserta contoh how to write news item. Selanjutnya, kita akan mempelajari ciri kebahasaan atau language feature yang terkait dalam menulis news item. Sahabat Innispedia, di bagian ini kita akan mempelajari ciri kebahasaan yang terkait dalam menulis news item text. Dalam menulis teks news item, ada beberapa kaidah kebahasaan yang harus dapat perhatikan. Yang pertama, news item melibatkan saying verb atau kata kerja yang berupa penyampaian informasi. Contohnya adalah say, inform, told, reported, dan lain sebagainya. Kemudian, ciri kebahasaan yang kedua dalam menulis news item adalah menggunakan quoted speech atau juga dikenal sebagai direct speech. Quoted speech adalah kutipan yang berisi kata ucapan orang lain yang kita ambil. Quoted speech ditandai dengan tanda petik di antara ucapan tersebut. Berikut ini adalah contoh dari quoted speech. The police say, the car is trying to overtake the bus. Kemudian, ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan simple past tense. Simple past adalah kata kerja bentuk kedua. Dalam menulis news item, simple past digunakan untuk menerangkan kejadian berita. Sahabat bisa klik token di atas untuk mempelajari simple past lebih dalam. Namun, perlu sahabat perhatikan bahwa jika dalam menulis news item, berita yang sahabat tulis berisi fakta yang masih terjadi sampai sekarang, maka bisa menggunakan simple present tense. Dan jika sahabat ingin mempelajari simple present tense lebih dalam, sahabat bisa klik token di atas. Kemudian, unsur kebahasaan yang keempat adalah menggunakan informasi singkat yang tertuang dalam headline. Dan yang terakhir, unsur kebahasaan yang kelima adalah memfokuskan pada menceritakan kejadian. Nah, sahabat Innispedia, lain.
Fun. Okay. Please listen to me. I warn you. In this paper, I find this item in the website. Alright. Please do analysis from which one generic structure-nya. Oke. Jadi di dalam berita yang kakak buat itu, nah tolong tentukan generic structure-nya itu apa, tandai. Nanti kakak mau kalian maju ke depan presentasikan. Kakak kasih waktu 2 menit.
So before that, we want to introduce ourselves first. My name is Akila Getia Shiva. My name is Amin Mida. My name is Sarasana Badani. My name is Suchitra Badani. My name is Nikita. So the title of this paper is Head of Gang of Robbers in Medan, Sudan. Here is the report of the crimes being committed. So the Islam my neighbor. Police have arrested a gang of robbers who operate in the jurisdiction of the Muslims Middle East. The four perpetrators are named Muhammad Dimas alias Dimas, a resident of Jalbibu Air, Medan Johor District. Yoga Ramadan Shah alias Temon is a resident of Simpang Suku Raja, Simpang Muslim Bangka. And the background is explained having The background is that is from character Nugraha Akbar binti alias Bennu, a resident of Jalan Ibu Air 4, Medan Johor District, and Lutfi Pratama, a resident of Jalan Ibu Air 4, Medan Johor District. According to Medan Police Chief, Senior Commissioner Gideon Arif Setiawan of the 4, one contractor named Dimas was dead by officers. At the time of the arrest, the perpetrator Dimas had struggled with the officer until he was killed. They were not identified as a motorcycle gang, but they are robbers. And with scientific history, 165 cases on motorcycle death, said Gideon to Tribun Medan Monday, 11/11/2024. So the last of the general structure of each item is short, and he said from the result of the investigation, there were a total of 4 police reports regarding crimes committed by the perpetrators, and the reports were made to the Kutalim Baru Police, the Medan Tuntungan Police, the Pancur Batu Police, and the Sunggal Police. All reports are due in October 2024. There are 11 crime scenes in total, but the results of the investigations that have made police reports are 4. Not all of them made police reports, but we also carried our disclosure work based on public information, he said. Gideon explained that the police confiscated a number of pieces of evidence from the perpetrator in the form of short weapons, a slingshot and its child, which had modified to be sharp, case methamphetamine, smoking equipment, 2 motorbikes. We are still developing other perpetrators, and they mostly operate in the Pancur Batu, Deli Tua, Kutalim Baru areas, he concluded. And that's all for our presentations. We are very thankful to all of us to listening us, and we are very sorry if there's wrong words we discussion. And then Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
waktu istirahat. Gunakan waktu istirahat sebaik mungkin. Makan siang dan sholat zuhur. Alhamdulillah, tiba saatnya waktu istirahat. Gunakan waktu istirahat sebaik mungkin. Makan siang dan sholat zuhur.